bagaimana hukum fikih menanggapi terkait orang yang mengucapkan selamat tahun baru Iya. agama lain? Saya mendapatkan dua fatwa. Iya. Ya, kalau ulama Arab Saudi memang mereka mengharapkan mutlak, ya, ulama Arab Saudi. Iya. Ya, karena memang mereka melihat dari sisi akidah. Tapi kalau ulama Mesir, ya, karena mereka melihat dari sisi muamalah. Ya, muamalah itu bagaimana? Ya, mereka kan mengucapkan bukan untuk beribadah. Itu muamalah. Jadi sekedar muamalah. Mereka bermuamalah, ucapan saja sekedar menghargai mereka beribadah. Menghargai mereka berhari raya. Ya. Tapi bukan dalam artian kita cuman kan orang-orang Saudi biasanya menganggap itu sebagai hal yang kita sudah mengucapkan selamat itu berarti mengakui Tuhan mereka. Tidak. Ya. Orang mengucapkan itu bukan berarti mengakui kayak begini ya. Kayak orang yang menikahi cinta kepada ahlul kitab. Bukan berarti kan mengakui ahlul kitab, ya kan? Sekedar cinta, sekedar nikah, kan? Seperti itu. Jadi tidak selamanya cinta itu memiliki, ya. Jadi cinta itu kadang tidak memiliki, ya. Jadi jangan kita kita sering menamakan itu mengucapkan selamat Natal itu sebuah hal yang sudah masuk ke ranah akidah. Kecuali kalau dia mengucapkan selamat baru kemudian sudah masuk dalam ibadah, nah itu sudah masalah. Kalau saya sih dari sisi itu saya ikuti ulama Mesir, ya. Ulama Mesir boleh selagi masih ranah kemanusiaan, humanisme, namanya humanisme, ya. Kemanusiaan. Kalau dia sudah masuk sudah membenarkan ibadah mereka, sudah masuk ke ranah ibadah, nah kalau saya itu sudah tidak sependapat lagi, ya. Apakah apakah aktivitas perayaan tahun baru ini Ustaz bisa diniatkan untuk ibadah kepada Allah, misalnya menggelar zikir? Karena ada juga beberapa orang yang saya temukan menggelar zikir pada tahun baru itu bid'ah Ustaz, tidak ada. Ini bagaimana? Ya, zikir itu kan memalingkan orang daripada minum-minuman keras. Jadi yang jadi masalah juga jangan sampai jam 8 jam 9 dia zikir, ya Allah ampuni saya. Habis itu dia zikir dia jam 10 ke atas mulai badu game, kan seperti orang berbohong ini namanya. Jadi kalau dia misalnya jam 9 dia nangis, ya Allah ampuni saya, Allah saya ini sudah berdosa, ya Allah. Sudah jam 11 usahakan sudah zikir, pulang tidur. Jangan jam 9 ente berdoa, jam 11 ente badu game, ya. Jadi seakan-akan ini Allah ditipu, ya. Yang sampai Allah ini ditipu, ente tipu ini Allah. Jam 9, jam 10 ente menangis, ya Allah ampuni saya, ini sudah tahun baru, ya. Jam 11 ente badu game. Coba Allah ente tipu kalau begitu, coba, ya. Jadi Allah ente tipu. Jadi jangan sampai kalau juga mau berzikir, zikir yang benar. Zikir yang benar itu maksudnya bagaimana? Ente zikir, habis ente zikir ente pulang tidur, ya, atau lanjut zikir di rumah, ya. Jangan zikir aja Pak, dia sudah zikir, habis dia zikir, ya, jam 9 dia zikir, jam 11 dia badu game, ya. Jam 11 dia juga jam 11 juga dia tongkat sampai pagi, sampai tidur di got, ya. Ini seakan-akan Allah ditipu. Ini menipu Allah namanya, ya. Ini air mata apa yang keluar kalau begitu modelnya, coba. Ya, jam 9 jam 8 dia menangis sudah sampai keluar air mata, ya. Tapi jam 11 ke atas dia sudah tidur di tidur di got sampai pagi, coba. Apa ya, Allah ditipu kalau begitu modelnya, ya. Yes. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah berarti dia tidak paham, ya. Dia tidak paham bahwa maksud orang buat zikir itu apa, ya. Dia tidak paham. Orang buat zikir itu kan memalingkan. Ente mau pilih mana? Umat Islam mau merayakan itu dengan miras atau dengan zikir ini? Orang lebih banyak pilih zikir, coba. Kan lebih pilih zikir. Minimal kan dia muhasabah. Oh, sudah bertambah tahun saya, berarti tahun baru sudah tahun baru, berarti bertambah umur saya. Bertambah umur saya berarti mendekati ajal saya. Kan begitu, ya. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'dhaha dhahaba ba'dhaka, ya. Sesungguhnya kamu ini hanya kumpulan hari. Ketika bertambah hari, ya, maka dia bertambah juga atau pergi juga. Ketika berlalu hari, maka berlalu juga umurmu. Maksudnya kan bertambah hari, kan? Bertambah hari berarti umur kita semakin mendekat dengan ajal. Ya, seperti itu. Jadi orang berzikir itu sebenarnya mengajak kita untuk muhasabah.
mengajak kita untuk introspeksi diri, ya. Urusan itu tahun baru dia palingkan itu tidak jadi masalah. Itu kan ekspresi saja. Iya. Ya, ekspresi itu orang punya alasan, ya. Kita biarkan orang kalau punya alasan yang baik, kita harus biarkan dulu, ya. Ini kan orang masih mau berdakwah, ini orang mau berjuang. Ente sudah orang berjuang, ente sukat duluan. Coba, ente sudah bilang bid'ah, tidak ada contohnya. Coba seandainya tidak ada zikir, orang sama orang umat muslim misalnya suka minum semua, ente mau tanggung jawab. Ya. Ini seperti itu. Minimal kan kalau orang misalnya yang minum miras misalnya 80% tanpa zikir. Kalau sudah ada zikir misalnya sudah jadi 50%, berarti 30% sudah ikut zikir kan? Senang hatinya kan? Senang hati. Berarti kita punya secara tidak langsung kita nahi munkar secara pelan-pelan, ya. Karena kita mengalihkan dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah. Anda paham kan? Maksud saya, ya? Ya. Jadi orang awalnya misalnya dia dengan pesta pora, dengan hura-hura kan, dengan memalingkan dari bermaksiat, dia miras segala macam kan, kita palingkan kepada mengingat Allah. mengingat Allah kan senang. Bayangkan kalau misalnya 50% orang ikut dari situ, misalnya yang awalnya 70% tinggal 20% yang miras, baru 50% sudah ikut zikir semua, bahkan sudah pulang, sudah tidur, tidak lagi ikut mabuk-mabukan, kan senang kita hatinya. Kita sudah berarti secara tidak langsung kita sudah nahi munkar, ya, sudah memberantas kemungkaran secara pelan-pelan. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita dukung orang yang melaksanakan zikir kepada para pemimpin semua, ya, terima kasih yang sudah buat zikir, ya, sudah buat mengalihkan acara dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah, dari sisi zikir ataupun dengan majelis-majelis halakoh-halakoh yang lainnya misalnya. Ini sudah bagus, ini mengalihkan. Alhamdulillah, kita bersyukur, ya. Masih ada orang yang masih punya sumbangsi untuk nahi munkar. Itu nahi munkar. Nahi munkar itu bukan nanti pukul, marah-marah orang minuman keras. Dengan dia mengalihkan seperti itu nahi munkar. Itu nahi munkar secara halus. Itu paham? Ya, maksud saya. Jadi dia saya minum miras, dialihkan dengan zikir. Coba bayangkan orang yang pemabuk tiba-tiba jadi sadar dengan tahun baru, coba. Ya. Kita dapat pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, la hadiya bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Ya, engkau memberikan satu orang hidayah itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu apa? Lambang kekayaan orang Arab. Jadi kalau orang punya unta merah di Arab itu sudah kaya. Itu kata Nabi apa? Engkau memberikan hidayah kepada orang itu lebih baik daripada unta merah. Ya, unta merah. Allahu a'lam bishawab.